Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, teman-teman kelas fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa ya. Ngaji tafsir alhamdulillah masih dalam surah Yusuf. Dan sebelum itu taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga apa yang kita upayakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan ya pasca Ramadan ini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih baik terus. Baik, kita akan melanjutkan tafsir kita dalam surah Yusuf yang pada kesempatan terakhir sudah kita baca di ayat yang 35, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf difitnah ya, fitnah bahasa Indonesia, dituduh untuk kemudian melakukan penggodaan terhadap istri daripada Al-Aziz atau Raja Mesir. Dan akhirnya beliau berkata, Rabbi sijinu ahabu ilai. Ya Allah, lebih baik saya di penjara daripada kemudian diminta untuk melakukan hal-hal yang buruk itu. Ya, karena eh, pertama selamat, setelah selamat kemudian ternyata para perempuan yang diundang oleh oleh istrinya Al-Aziz itu, udahlah kamu mau aja dan seterusnya. Rabbis sijnu ahabu ilayya. Maka fastajaba lahu rabbuhu. Ya. Allah mengijabahi apa yang diminta oleh Nabi Yusuf, dimasukkan penjara. Dan kemudian kita sampaikan bahwasanya malaikat mengatakan bahwasanya Jibril mengatakan kalaulah dia tidak mengatakan demikian juga tidak akan dipenjara. Maka hati-hati dengan perkataan. Nah, kemudian di ayat yang ke eh, 36 ya, "Tsumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjununnahu hatta hin." Jadi memang akan dipenjara sampai sekian sekian tahun lah, beberapa waktu. Nanti ada yang mengatakan 7 ya. Nah, 7 ini apakah nanti kita ceritakan yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuklah bersama Nabi Yusuf itu asijna, masuk penjara, fatayan, ada dua orang pemuda. Yang mana dua orang pemuda ini disebutkan bahwasanya mereka berdua masuk penjara itu karena tuduhan mereka melakukan peracunan terhadap makanan dan minuman si raja. Mereka pelayan raja tadi. Kemudian mereka dimasukkan penjara karena raja teracuni. Ya, raja teracuni dan yang satu adalah tukang bartender katakanlah ya, tukang minumnya, tukang mempersiapkan pramusaji ya, bukan pramusaji, berarti koki ya, tapi khusus minuman ya bartender ya. Tapi kalau bartender kayaknya kesannya untuk minuman keras ya. Ya pokoknya yang mempersiapkan minuman ya kayak kayak apa tukang kopinya lah begitu. Yang satu adalah kokinya, yang tukang masak al-khabbas, yang tukang bikin roti. Nah, orang di sana bukan bikin nasi goreng, tapi orang yang bikin roti. Qala ahaduhuma. Qala ahaduhuma. Maka salah satu di antara mereka kemudian berkata, Inni arani a'siru khamr. Nabi Yusuf, saya mimpi di yang mana dalam mimpi saya itu saya memeras anggur. Nah, ini yang disebut memeras anggur bukan memeras khamr itu bukan anggur ya. Khamr itu adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Nah, jadi maksudnya adalah saya memeras anggur buah al-inab yang kemudian untuk dijadikan khamr. Dan pada poin ini Nabi Yusuf tidak membantah tentang kekhomerannya karena memang mungkin saat itu ya tidak menjadi masalah, tidak menjadi sesuatu yang diharamkan. Bisa jadi khomer pada saat itu. Wa qala al-akhar, adapun yang satunya lagi mengatakan inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Kalau saya mimpi bahwasanya saya itu melihat atau saya itu melihat diri saya sendiri. Ahmilu fawqa ra'si khubza. Aku membawa di atas kepalaku roti. Ta'kulu tayru minhu. Yang kemudian ada
burung-burung yang memakan memakan dari roti yang ada di atas kepala. Aku membawa roti di atas kepalaku, kemudian burung-burung pada makan dari roti yang ada di atas kepala. Nabi Nabi takwil. Maka beritakanlah kepada kami tentang makna dari dua takwil ini. Makna dari eh, mimpi yang kami lihat di dalam tidur kami ini. Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau itu termasuk orang-orang yang baik. Nah, eh, di sini ulama kemudian berbeda pendapat terkait dengan masalah minal muhsinin ini. Minal muhsinin di sini, apakah yang dimaksud ihsan? Itu Nabi Yusuf sudah terkenal memiliki kemampuan untuk mentakwilkan mimpi orang-orang yang baik di dalam penakwilan mimpinya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, Nabi Yusuf adalah orang yang sangat baik perangainya. Dikenal luar biasa baik perangainya. Sehingga Nabi Yusuf itu ibadahnya ya rajin secara ritual. Secara sosialnya pun ada orang sakit dijenguk. Ya. Banyak di tafsiran disebutkan demikian. Beliau menjenguk orang-orang yang sakit di penjara itu. Kemudian beliau ngajak ngobrol. Beliau kemudian menyapa, menghibur. Ya, karena memang di penjara apa sih? Ya mungkin cuma nunggu makan udah nggak ada kegiatan gitu. Nah, sehingga ini menjadi salah satu kunci memang kalau mau menjadi seorang yang mengajak atau dai, itu harus dari orang yang ihsan dulu. Ya, ihsan itu bisa ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama, gitu ya. Nah, karena objek yang akan kita dakwai itu sesama, ya kita harus berbuat ihsan kepada sesama. Tidak cukup hanya ihsan kepada Allah saja. Wah, ibadahnya luar biasa, tapi nggak pernah tahu kanan kiri, nggak pernah tahu tetangga dan seterusnya. Bahkan sama pasangan sendiri, anak sendiri saja acuh. Kenapa? Jangan ganggu ibadah Bapak. Nggak bisa itu. Nggak ada disebut ihsan itu ya harus hablum minallah, hablum minannas. Nah, Nabi Yusuf kemudian apa namanya memiliki kemampuan untuk itu. Nah, makanya kayak misalnya ya, eh dulu saya ingat banget teman, anak Libya itu agak jarang atau teman-teman kampus dulu ya, kalau di kos-kosan itu banyak yang tidak disukai. Ini terus terang saja, ada beberapa yang tidak disukai. Kenapa? Karena ada satu sifat eksklusifnya. Nah, merasa mungkin mahasiswa ngerti bahasa Arab dan seterusnya dan seterusnya. Memang ada sebagian yang seperti itu. Tapi ada sebagian lagi yang kemudian nggak boleh seperti itu. Kita itu kalau beretika dan berakhlak kepada masyarakat sekitar yang ada di samping kos-kosan mereka. Kami kalau ke masjid pakai sarung, pakai peci, pakai baju yang sangat proper sekali. Kemudian akhlak kita baik. Kita ketemu orang tua, nyapa apa segala macam dan seterusnya. Ya, sholat berjamaah dan seterusnya. Dan tidak lama setelah itu, dia sering diminta jadi imam. Eh, monggo Ustaz, jadi imam, jadi imam. Akhirnya dipanggil Ustaz, padahal dia masih mahasiswa gitu. Kenapa? Karena dia pakaiannya baik. Pakaiannya baik itu maksudnya umum sebagaimana orang di situ berpakaian. Sedangkan sebagian dari anak-anak itu kemudian pakaiannya pakai celana celana gunung gitu ya. Sendalnya sendal gunung ya, sendal gunung sih nggak masalah ya. Celana gunung segala macam yang kemudian tidak umum di daerah itu. Ya, sedangkan kalau dia meskipun masih muda, masih bocah dalam tanda kutip, tapi sudah berpakaian baik dan nggak pernah menunjukkan dia alim atau apa, pokoknya sangat-sangat rendah hati, menghormati yang sepuh-sepuh, menghormati orang lokal, kemudian malah diminta untuk, udah coba imam. Ah, sekali dua kali ya namanya anak mahasiswa-mahasiswa Libya itu sejelek-jeleknya itu ya hafalannya pasti minimal 2 juz 3 juz ada lah gitu. Bukan cuman kuliah ke bawah doang gitu ya, atau kasur ke bawah doang, banyak gitu. Nah, akhirnya karena suaranya kok ya lumayan ya. Mungkin kalau bagus banget ya enggak, tapi minimal bacaannya kok bervariasi. Oh, berarti ini orang pintar. Makanya dia sering diminta, bukan yang paling pintar, tetapi orang yang paling beretika. Jadi sangat penting bagi kita sebelum kita mulai mengajak orang lain. Karena nanti setelah ini Nabi Yusuf itu berdakwah di dalam penjara itu, ya. Maka kita harus pastikan bahwasannya eh, sebagai pendakwah kita harus punya perangai yang baik. Minimal yang kelihatan sama orang lah gitu. Pasti kita punya setiap manusia pasti punya perangai yang buruk. Maka perlu untuk menyembunyikan sebagian perangai yang buruk itu dari orang-orang. Ya, cukup orang rumah saja yang tahu. Ibaratnya seperti itu. Walaupun kadang memang bukan perangai buruk ya.
Kadang saya juga sering menyampaikan bahwasanya hal-hal yang tidak wajib, nah ini dalam kondisi kalau kita sedang mencari bergaining position, kita harus baik. Supaya kemudian kita diakui tentang keilmuannya, oh bahwa orang ini adalah orang baik, berniat baik, dan seterusnya. Tetapi dalam posisi tertentu, kalau sudah sangat diikuti sekali, nah kadang perlu mencontohkan hal-hal, karena memang orang-orang yang sudah dalam posisi tertentu itu perlu menabrak, perlu kemudian berani untuk melawan apa ya, sesuatu yang normal, yang wajar, tetapi agak salah. Harus begini, seolah-olah harus begini. Nah, itu perlu diluruskan dengan diberikan contoh secara secara nyata. Itu dalam satu posisi, tetapi kalau di lingkungan baru jangan begitu. Ya, katanya kan kita harus menunjukkan kalau yang benar ya benar, yang salah ya salah, yang kemudian tidak harus ya harus kita katakan tidak harus. Ya, tetapi Anda orang baru ya jangan begitu. Nah, Nabi Yusuf pun mencontohkan inna naraka minal muhsinin. Ya, orang-orang di sekitarnya itu kemudian sudah menjudge atau sudah kemudian memberikan statement bahwasanya Nabi Yusuf la naraka inna naraka minal muhsinin, engkau termasuk orang yang baik. Maka dari itu, perangai kita harus benar-benar dijaga supaya kita termasuk orang-orang yang baik itu. Qala, maka Nabi Yusuf mengatakan, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Nabi Yusuf berkata, oke, untuk masalah takwilan daripada mimpi kamu itu gampang. Tapi sebelum itu, nah ini itu berganding posisi juga. La ya'tikuma, tidak akan sampai kepada kalian. Ta'amun, suatu makanan turzaqanihi yang kalian diberikan rizki, atau maksudnya makanan yang akan disajikan untuk kalian, illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Pokoknya aku akan sampaikan menu hari ini apa, makanannya seperti apa, sebelum sebelum kemudian datang kepada kalian. Padahal Nabi Yusuf tidak punya informasi orang dalam, tidak punya informasi orang dapur. Dia nggak punya dapur. Zaman sekarang yang ditanya itu bukan kerjaannya apa, tapi dapurnya berapa gitu ya. Oke, beliau tidak punya informasi orang dapur, sehingga beliau pun tidak tahu apa yang akan datang secara normal ya. Tapi beliau tahu, sudah diberikan wahyu. Ini untuk bargaining position. Untuk menunjukkan bahwasanya takwil yang akan saya sampaikan itu bisa dipastikan benar. Kenapa? Nah, sebagai bukti, sebelum memastikan tentang apa yang akan terjadi terhadap takwil itu, dari berdasarkan mimpi itu, saya akan sampaikan sesuatu yang pasti kalian bisa buktikan saat ini juga. Kalian nanti malam makan pakai ikan ini digoreng, ya, plus sambelnya sekian. Wah, sambelnya sambal hijau. Misalnya, ya, contoh saja, sambal hijau, terus kuahnya pakai kuah sayur labu. Nah, makan mewah sekali ya dipercaya ya. Ya, pokoknya itulah makanan yang kemudian akan kalian makan malam ini. Dan ternyata benar. Nah, ini bergandeng position. Oh, berarti Nabi Yusuf beneran bisa. Inna lanaraka minal muhsinin. Ya, tadi muhsinin itu adalah orang yang selalu tepat di dalam menerawang mimpi, yang dibuktikan dengan hal ini. Atau memang orang yang sangat baik sehingga orang kalau minta tolong itu tidak tidak sungkan dan senang. Kenapa? Ah, kalau sama dia dia pasti akan menolong dengan iktikat baiknya. Tidak ada tendensi apa-apa, dengan ketulusan. Qala, nah, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Untuk apa? Untuk menyampaikan satu hal. Bahwasanya inilah yang Tuhanku memberikan pengajaran kepadaku. Inilah yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Tentang apa? Tentang takwil, tentang memprediksi apa yang akan terjadi. Itu semuanya informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menarik. Oh, berarti Nabi Yusuf jadi sehebat ini. Pertama bikin kagum. Nabi Yusuf membuat orang-orang kagum terhadap dirinya. Tetapi ketika orang-orang kagum terhadap dirinya, beliau mengatakan, ini adalah fadl dari Allah, dari Tuhanku. Ini adalah sesuatu yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Berarti bukan Nabi Yusuf yang hebat. Nah, gitu. Begitu cara beliau kemudian menggiring apa namanya perhatian para samiin atau mat'u ya, orang yang didakwa itu. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kenapa aku kok bisa seperti ini? Karena aku meninggalkan. Aku telah meninggalkan agama. Meninggalkan di sini bukan berarti pernah melakukan itu, tetapi aku tidak mau beragama dengan cara orang-orang beragama. Ini taraktu millata qaumin.
Aku meninggalkan agama kaum atau orang-orang, saya tidak mau beragama dengan cara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak mempercayai adanya hari akhir. Mereka terhadap hari akhir adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari. Mereka menganggap kehidupan ini ya selesai dengan kematian. Dan mereka tidak karena itu maka mereka tidak perlu merasa ada perlu keimanan kepada Tuhan mereka. Kenapa? Ya hidup hanya hanya untuk yang kita jalani saat ini saja. Nah, ini untuk kemudian, oh, apa nih yang diinginkan oleh Nabi Yusuf, oleh Yusuf ini? Wattaba'tu millata abai. Ya, nah, menunjukkan bahwasanya apa yang saya sampaikan ini bukan sembarangan karena ini dari Tuhanku. Maka nanti apa yang aku perintahkan itu bukan kepentinganku, apa yang aku dakwahkan bukan kepentinganku, tapi ini adalah pesan dari Tuhanku untuk aku sampaikan. Wattaba'tu, dan aku mengikuti millata abai, yaitu agama dari bapak-bapakku. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Yaitu bapakku itu Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Luar biasa nih. Jadi nasabnya Nabi Yusuf itu luar biasa. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Luar biasa. Nabi Muhammad saja ya sampai ke Nabi Ismail itu jauh sekali, ya terpaut berapa orang itu. Tetapi Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, artinya beliau kalaupun ngaku nabi itu nggak masalah. Kenapa? Bapaknya Yakub nabi, bapaknya lagi Ishak, kakeknya Ishak nabi, Ibrahim nabi juga. Jadi saya kalaupun ngaku nabi bukan sembarangan. Ini bergaining position lagi untuk menguatkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Nabi Yusuf. Selain kemudian orang-orang sudah punya kecenderungan hati kepada Nabi Yusuf, oh ini orang baik, kan? Habis itu kemudian mereka punya kebutuhan minta tolong kepada kita, kepada Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf, oke, saya akan tolong, tapi saya akan promosikan sesuatu. Sebelum kalian minta tolong saya, dan saya akan bantu kalian. Nggak usah bayar apa-apa, cukup dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ini, betapa kemudian orang yang dibutuhkan itu kemudian punya efek yang lebih besar. Maka kalau teman-teman kok menjadi seorang yang pejabat atau seseorang yang punya bawahan banyak, cukup kemudian, ya yuk sholat dulu sebelum acara. Sholat dulu ya, mau jamaah nggak jamaah, yang penting sholat dulu. Pokoknya semuanya pastikan sholat, baru kita mulai acara lagi. Dengan demikian saja, itu sudah luar biasa. Dan terserah orang itu sholat karena perintah kita atau karena memang kesadaran. Yang penting dia tidak meninggalkan sholat. Itu sudah satu kebaikan. Masalah sholatnya diterima atau tidak, minimal kewajibannya gugur. Dan kita punya efek itu. Nah, siapa tahu dari situ kemudian eh, ada keterpaksaan awalnya, kemudian ada kenyamanan karena keterbiasaan dan kemudian kenyamanan. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita ada efek positif. Oh, ternyata jadi orang hebat itu kok sholat itu bisa ya. Ya, karena sekali lagi kadang ada sebagian orang yang menganggap ya sholat itu, kalau mau hebat itu ya berusaha gini 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 gini. Sholat itu ya untuk orang yang kemudian sudah putus asa dengan dirinya, akhirnya melepaskan diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Ya kalau kan mungkin ada sebagian orang yang seperti, oh ternyata orang itu hebat tapi tetap sholat. Ternyata ada gitu. Ya, karena sekali lagi ucapan dengan perbuatan itu beda sekali. Efek nyampainya itu beda sekali. Maka lana an nusyrika billahi min syai', yang mana sangat tidak patut. Saya ngaku nabi, nggak kejauhan. Bapak saya nabi, kakek saya nabi, buyut saya nabi. Jadi saya ngaku nabi bukan karena apa namanya, bukan karena saya sok-sokan atau saya butuh diakui, bukan. Ya memang nabi harus menyampaikan bahwa saya nabi. Tidak boleh kemudian menyembunyikan itu. Salah satu sifat wajib nabi itu adalah tabligh, menyampaikan bahwasanya saya adalah nabi. Tentu dengan mukjizat-mukjizat tadi. Dia menyampaikan kemukjizatannya dan saya adalah nabi, maka dengarkan karena apa yang saya ucapkan adalah pesan dari Tuhan kita semua. Ini bukan kepentingan kita sama sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau punya nasab yang baik, apalagi demi kepentingan dakwah itu kadang perlu kita menunjukkan siapa kita. Ya, kadang saya juga, wah kalau kelihatan LC-nya, itu sebagian orang kalau cuma Ustadz gitu doang, itu Ustadz kan Ustadz TPA juga dipanggil Ustadz. Banyak yang meremehkan, tapi begitu tahu LC itu ada penghormatan di situ. Bukan karena saya pengen dihormati, tetapi supaya kemudian orang lebih lebih punya keterikatan untuk mendengarkan. Oh, LC ini soalnya, kan gitu. Makanya kadang penting.
penyempatan penyematan gelar dan seterusnya itu, ya sebagai bargaining position. Karena sekali lagi nabi itu punya dibekali mukjizat. Mukjizat itu nantang. Jadi ya ulama itu ada perlu nantang-nantangnya dikit. Saya belajar ini, saya baca ini, saya ini dan seterusnya supaya oh meskipun hal yang disampaikan sama, tetapi kalau kita sudah punya bargaining position itu mungkin penerimaan orang juga beda. Posisinya itu beda sekali. Ya. Nah, makanya kadang teman-teman kalau mau dakwah di suatu tempat itu kadang kalau misalnya saya buta sama sekali tentang peta apa yang dibutuhkan di sana, tapi yang jelas kalau bisa saya diterima dulu. Maka misalnya nih kayak khutbah atau apa, udah pakai materi yang kita sudah gacuan lah, yang insya Allah setelah ini saya tetap diterima. Karena saya bisa menyampaikan ini dengan baik. Nah, sisanya baru kita melihat, oh mereka butuhnya apa, kita sampaikan apa yang mereka butuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi perlu dari awal kita apa namanya memposisikan atau mengupayakan supaya kita diterima terlebih dahulu. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk mensekutukan Allah dengan sedikit pun. Artinya kami adalah orang yang komit dan konsisten. Kami meminta kita untuk semua untuk tidak mensekutukan Allah dan kami tidak pantas untuk melakukan itu dan kami tidak pernah melakukan itu sama sekali. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Walakin aktsarun nasi la yashkur. Inilah kemudian termasuk apa yang menjadi fadilah dari Allah kepada kita, kepada kami. Jadi saya mengatakan saya alhamdulillah tidak mensekutukan Allah. Saya menjadi nabi. Ini semuanya bukan karena prestasi saya, tapi ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kebanyakan manusia dan kepada manusia-manusia itu. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, tetapi banyak orang yang kemudian tidak bersyukur. Tidak bersyukur atas apa? Di sini ada dua pendapat. Satu, tidak bersyukur atas kenikmatan iman dan tidak mensekutukan Allah itu. Banyak di antara kita yang kemudian merasa bahwasanya orang kok cuman ibaratnya ya, bahkan tidak sadar kalau kita itu punya kenikmatan Islam. Sehingga sangat-sangat jarang kita mensyukuri hal itu. Rasanya kalau saya tidak baca Quran sehari satu juz, itu rasanya kayak saya jadi orang yang jelek sekali. Tidak ada tidak ada kebaikan sama sekali, tidak ada hal baik yang saya lakukan sama sekali. Jangan lupa, baca Quran itu hukumnya sunnah. Mengisahkan Allah itu tugas utama kita di dunia. Mengikrarkan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah itu tugas utama kita. Dan kita masih melakukan itu. Artinya itu sesuatu yang perlu disyukuri betul. Jangan sampai kemudian eh apa namanya? Tayas, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara kita tidak bisa melakukan yang ideal menurut kita. Padahal keimanan yang Allah telah berikan kepada kita adalah satu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada banyak orang. Alhamdulillah kita, misalnya kebanyakan kita lahir muslim dan masih bisa mempertahankan keislaman sampai saat ini. Betapa banyak orang yang tidak Islam sejak lahir. Dan kalau kita ambil rasionya, mungkin saat ini dari seluruh penduduk dunia ini yang Islam, yang mengakui Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah utusannya, terlepas sholat nggak sholat dia, yang wajib lah, terlepas pakai jilbab atau tidak dia, itu saja cuman paling sepertiga. Sepertiga dari total penduduk bumi. Nah, ini silahkan cari yang lebih akurat datanya ya. Katakanlah kurang lebih ya, kayaknya sih sepertigaan lah kurang lebih ya. Kurang lebih sepertiga dari seluruh penduduk dunia. Sisanya apa? Sisanya mungkin ateis, mungkin Nasrani, mungkin Katolik, mungkin agnostik, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka yang beriman dari kita, itu pun mungkin KTP-nya, belum tentu dia bisa jadi agnostik. Islam tetapi agnostik. Islam secara KTP tapi agnostik. Bisa jadi demikian. Maka kita cukup dengan sekedar siapa Tuhan kamu? Ya Allah lah. Makan babi haram nggak? Ya haram lah. Minum minuman keras haram nggak? Ya haram lah. Lah kenapa semalam minum? Hehe. Gitu. Judi haram nggak? Ya haram lah. Tapi kenapa kok kamu masih taruhan pas El Clasico? Ya biar seru-seruan aja. Gitu biar. Tapi percaya kalau Allah itu Tuhan nggak? Konsep ketuhananmu bagaimana? Oh, ada Tuhan. Siapa Tuhan? Ya pokoknya Tuhan yang menciptakan seluruh alam dan isinya. Oke, terus ya Tuhan saya itu mengutus seorang nabi paling terakhir yang untuk kita.
untuk umat saat ini itu adalah Nabi Muhammad. Oke, dah itu sudah keimanan yang sangat perlu disyukuri sebelum kemudian mengevaluasi setelahnya. Kewajiban-kewajiban berikut. Kenapa? Karena nyatanya tidak semua orang bahkan kok ngomongin sholat, kok ngomongin yang sunnah, ngomongin landasan dasar sekali fundamental manusia, tujuan hidup manusia itu apa? Itu saja yang mendapatkan hidayah nggak sebanyak itu, bahkan nggak nyampe setengahnya kalau dari semua yang eksis saat ini. Nah, ini makanya teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita syukuri dulu karena dalam ayat ini disebutkan kemudian walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tidak bersyukur atas keimanan yang sudah Allah berikan itu. Ini juga sebagian ulama yang kemudian berpendapat begini, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi banyak dari manusia yang kemudian tidak bersyukur. Tidak bersyukur di sini adalah lawannya adalah kufur. Tapi kebanyakan manusia adalah kufur. Kufur terhadap apa? Dia tidak bersyukur bahwasanya dia sudah diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, kemampuan untuk kemudian ya mendapatkan kebahagiaan, kemampuan untuk mencari nafkah, kemampuan untuk berinteraksi, untuk mendapatkan apa yang dia sukai dan seterusnya. Dia tidak bersyukur dan tidak, kalau dia bersyukur, kalau memang dia bersyukur pasti akan punya kepedulian. Kalau punya kepedulian pasti akan mencari siapa sih yang membuat saya bisa seperti ini. Kalau dia mencari pasti akan ketemu. Ya, insya Allah lah, insya Allah akan ketemu. Tapi dari awal banyak orang yang kemudian dia tidak terlalu peduli. Ya, pokoknya yang penting saya sudah senang, saya sudah bahagia, ya sudah. Makanya kebanyakan orang kafir itu muncul karena tidak bersyukur, karena ketidakpedulian. Mereka hanya datang kepada Tuhan mereka di saat mereka butuh. Kalau mereka kok sudah tidak butuh, mereka nggak datang-datang amat, tidak mentelusuri sebenarnya yang saya anggap Tuhan itu beneran Tuhan nggak sih? Dan seterusnya. Nah, tidak syukur ini memunculkan ketidakpedulian. Ketidakpedulian ini membuat orang kemudian jadi malas. Kenapa? Karena ya, harus ngapain saya? Hidup udah enak, pasangan sudah ada, pekerjaan udah menetap, rumah udah punya, keturunan sudah ada, anak tinggal sekarang yang menjalani hidup yang ada saja. Nanti kalau ada musibah atau apa, baru cari Tuhan. Yang mana ini pun kebanyakan banyak dari kita yang juga seperti itu. Tapi minimal dalam kondisi apapun kita tetap memegang bahwa kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Ya Allah. Kamu meyakini ada hari akhir nggak? Ya, yakin. Tetapi kok kelakuanmu seperti itu? Ya astagfirullah. Gitu ya. Ini manusiawi lah. Seperti itu manusiawi. Asal bukan Nabi pasti pernah berbuat salah. Tetapi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia kemudian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur bisa bermakna kita kurang mensyukuri keimanan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita hanya ingat Allah di momen-momen tertentu saja. Padahal harusnya momen terendah kita pun, momen momen kita males ibadah pun ya tetap ya Tuhan saya Allah tapi ya Allah saya lagi males banget ini. Tetap semuanya menghubungkan kepada Allah, gitu ya. Tentu kita pasti akan merasa tidak nyaman dalam kondisi malas kok dan merasa dilihat oleh Allah kan gitu ya. Merasa kok kayak menyepelekan sesuatu, menyepelekan hak atau melakukan kemaksiatan dan dilihat oleh Allah itu pasti tidak nyaman posisi itu. Ya, tetapi kalau masih malas-malas untuk hal yang sifatnya sunnah ya, nggak apa-apa. Ya Allah kan ini nggak wajib kan. Ibaratnya seperti itu ya, masih masih penting. Atau yang kedua, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur dalam arti mereka kufur, tidak tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak beriman? Ya karena tidak bersyukur. Kenapa? Ya tidak bersyukur itu melahirkan kemudian dia tidak peduli terhadap kenikmatan yang dia dapatkan selama ini. Dia tidak mencari harus mengapresiasi siapa, harus berterima kasih kepada siapa. Mereka hanya mencari ketika butuh bantuan, bukan mencari orang yang memberikan sesuatu ketika kita mendapatkan bantuan. Nah, itu masalah. Dan ini saya kira semua orang sepakat bahwa orang yang hanya hanya mencari bantuan ketika dia susah, tetapi tidak berterima kasih ketika diberi, itu orang yang bermasalah. Eh, baru ya sahibayis sijni. Wahai dua penghuni penjara. Kita akan bahas dua penghuni penjara ini di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini saya ada miss jadwal yang seharusnya ada janji. Saya sudah mengiyakan suatu janji jam 8. Saya kira pagi ternyata malam hari ini. Jadi mohon maaf ya semoga tetap bisa jalan dua-duanya. Saya tapping dulu nanti teman-teman bisa
nonton bersama, kemudian mendiskusikan bersama terkait apa yang saya sampaikan ini, surat Yusuf ayat 36, 37, dan 38. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.